Kok ini nggak kelihatan sih? Karena ini ya, bisa sih. Hah? Udah sih. Apa? Oke, kelihatannya. Ya, sampai dibuka tuh ya. Eh, ini nggak kelihatan ya. Kalau ini nggak kelihatan, sebentar. Harus. Hmm. Baik. Eh, ini kalian akan belajar metode koidati. Koidati itu artinya kaidahku. Kaidahku, ya. Di situ tertulis ini adalah pembelajaran praktis baca Arab Gundul metode koidati. Karena di dalam kitab ini, buku ini ada kaidah-kaidah yang habis susun. Targetnya adalah untuk bisa baca Arab Gundul. Jadi targetnya ini bukan untuk muhadatsah, bukan untuk maharatul kalam. Kita belajar bahasa Arab itu, eh, kita harus tahu pertama sebelum kita belajar bahasa Arab. Ya, ilmu bahasa Arab itu banyak. Ada 12 disiplin ilmu bahasa Arab. Ya. Ini yang akan kita pelajari hanya dua disiplin ilmu, itu nahwu dan sorof. Ada nahwu, ada sorof. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Ya. Ada ilmu muhadharah, ada ilmu eh, apa qardus syi'ri, ada ilmu insya, ada ilmu khitobah, ada ilmu ini mantik, termasuk ilmu bahasa Arab. Jadi banyak. Eh, Belajar bahasa Arab itu banyak nanti akan kita pelajari. Limadza nahnu nata'allam al-lughat al-arabiyyah? Kenapa kita belajar bahasa Arab? Li'anna al-lughat al-arabiyyah awalan lughatullah. Li'anna al-arabiyyah lughatul Qur'an. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasanya Allah, bahasa Quran. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah lughatun nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya umat Islam. Lughatul muslimin fil alam. Kenapa belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab itu karena bahasa Arab itu lughatul mustaqbal, bahasa masa depan. Jadi bahasa masa depan. Dulu bahasa Arab bahasa dunia. Sekarang bahasa kesekian di dunia, bukan bahasa nomor satu, tapi sekarang sudah mulai. Nah, ke depan itu dunia akan kembali lagi belajar bahasa Arab. Ya. Dulu orang Spanyol, bahasa aslinya Spanyol, tapi di Spanyol itu lahir banyak ahli-ahli bahasa Arab. Imam Sibawai dari Spanyol. Itu bapaknya bahasa Arab itu Imam Sibawai. Dari mana? Dari Spanyol. Alfiyah Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik itu dari Spanyol. Orang Spanyol. Imam Qurtubi dari Cordoba, Spanyol. Ya. Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi orang Spanyol. Jadi orang Arab pun banyak yang mereka ahli bahasa Arab. Ulama-ulama di Indonesia banyak yang ahli bahasa Arab. Ulama Indonesia banyak yang bisa mengarang kitab bahasa Arab. Padahal bahasa asli ini bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahkan di Indonesia bahasanya macam-macam, gitu. Tapi dulu bahasa Arab itu menjadi bahasa luar biasa, begitu. Ya. Nah, jadi bahasa Arab itu bahasa nomor satu bagi kita. Belajar bahasa Arab itu adalah tuntutan keadaan, tuntutan iman. Ya, karena ke depan dunia itu akan menjadi Islam, maka bahasa Arab itu adalah bahasa Islam, bahasa masa depan. Belajar bahasa Arab itu tuntutan iman, ya.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abi cerita dulu. Jadi hari ini kita cerita aja, ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Jadi kata beliau, pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Mana? Ta'allamul Arabiyyah. Ta'allamul Arabiyyah tak. Ta'allamu fi'il apa? Hmm? Fi'il? Fi'il amar. Ta'allam, ta'allama, ta'allama, ya ta'allamu, ta'allam. Ta'allam, ta'allama, ta'allamu. Kalimat setelah fi'il amar harus dibaca A. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Al-Arabiyata, Al-Arabiyatu, Al-Arabiyati. Kenapa? Jadi maf'ul, maf'ul bi. Hah? Bisa? Hah? Nah, belum. Gak apa, nanti akan bisa. Ini bocoran aja, nanti akan belajar begitu. Ta'allamul Arabiyyata. Pelajarilah bahasa Arab, ya. Fa innaha, karena bahasa Arab itu juz'un, bagian min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama kalian. Ya. Jadi kata saya ini perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajari bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu bagian dari agama. Kenapa? Karena Quran bahasa Arab. Kalau kita mau tahu Quran, kalau kita mau paham Quran, kalau kita mau mengerti bahasa Allah, maka mutlak kita harus belajar bahasa Arab. Gitu. Bagaimana kita bisa mengerti bahasa Allah? Bagaimana kita bisa memahami bahasa Allah kalau kita nggak tahu bahasanya? Bagaimana kita mengetahui Quran kalau kita tidak tahu bahasa Arab? Makanya belajar bahasa Arab, fa innaha juz'un min dinikum. Bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Hadis Nabi pakai bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama ini bahasa Arab. Itu. Kalau kalian lihat ke rumah Abi banyak kitab. Bagaimana bisa mengakses kitab-kitab yang banyak itu? Itulah. Ada satu kitab namanya Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, 49 jilid segini. Nah, gitu. Abi punya itu. Ensiklopedia fikih paling lengkap di dunia. Nah, gitu. Itu Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. 49 jilid. Bagaimana cara bacanya? Kalau tidak tahu bahasa Arab. Semuanya Arab. Gitu ya. Eh, nanti kita jangan kalah sama komputer. Jangan kalah sama komputer. Komputer sekarang ini lebih hebat bahasa Arabnya daripada manusia. Nah, kita jangan kalah sama mesin. Hah? Nah, mesin aja pinter bahasa Arabnya. Hah? Iya, zaman sekarang itu begitu. Jangan kalah sama AI. Nih, jangan kalah sama AI. Ini pinter bahasa Arab. Ah, itu. Abi nanya ke dia, apa keutamaan belajar bahasa Arab? Dia pakai, itu. Hah? Nah, jadi ngajinya serangin. Hah? Apa keutamaan belajar bahasa Arab? Ini kan mesin. Ini komputer. Mesin. Jangan kalah sama mesin. Mesin aja mengatakan begini. Jadi zaman sekarang ini kita jangan kalah. Kita harus bisa mengendalikan. Ya. Fadlu ta'allumil arabiyyah 'azimun jiddan.
Keutamaan belajar bahasa Arab sangat besar. Khususan idza nuzira ilaihi eh, min mada. Ini nggak beres susunannya. Karena Abi tahu susunannya ini tadi salah pasti. Sekarang udah bener. Ya, khususan idza nuzira ilaihi minal jawanib ad-diniyah al-ilmiyah as-saqafiyah wal huwiyah al-islamiyah ilaika bayanu fadli ta'allumil arabiyyah. Jadi belajar bahasa Arab itu faedahnya sangat sangat besar. Khususan terutama ini kok matematika ngusulin. Apabila dipandang dari aspek agama, dari aspek keilmuan, as-saqafiyah, dari aspek sakopia, bisa budaya, wal huwiyah al-islamiyah, dan dari aspek identitas Islam. Nahnu muslimun. Identitas kaum muslimin itu bahasa Arab. Ya. Kalau ngaku umat Islam nggak bisa bahasa Arab, dipertanyakan. Gitu. Ilaika bayanu fadli ta'allumil arabiyyah. Maka berikut ini kepadamu aku jelaskan tentang keutamaan belajar bahasa Arab. Pertama, awalan, fadluha min jihatid din. Keutamaan bahasa Arab dari aspek agama. Kenapa? Lugatul Quranul Karim. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Ini benar. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu Qur'anan Arabiyya, bacaan yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian cerdas. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, maka kita jadi cerdas. Belajar bahasa Arab kita akan bisa menguasai banyak hal. Gitu loh. Karena Quran itu bahasa Arab. Kalau kita paham Quran, maka kita akan cerdas. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paham Quran. Makanya di sini kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Harus semangat bahasa Arab. Meskipun kita ini siang hari, jangan ngantuk. Nggak ngantuk di sini, pakai AC enak. Hah? Wal Quran la yufhamu haqqal fahmi illa bima'rifatil lughah allati nuzila biha. Quran tidak bisa dipahami dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengetahui bahasa Al-Quran itu diturunkan. Jelas? Satu. Kenapa belajar bahasa Arab? Apa penting bahasa Arab? Dari aspek agama, lughatul Qur'anil Karimi. Nah, nanti kalian akan bisa belajar lugatu Al-Qur'ani Al-Karimi. Kenapa dibaca begitu? Nanti ya. Yang kedua, kenapa belajar bahasa Arab? Lugatun Nabi wa ahadisihi. Karena bahasa Arab bahasa Nabi dan bahasa hadis-hadis Nabi. As-sunnah an-nabawiyah waradat bil arabiyah. Sunnah Nabi itu datang kepada kita dengan bahasa Arab. Wala yumkinu fahmuha ala wajhi sahih illa bita'allumiha. Tidak mungkin memahami Quran, memahami sunnah dengan benar illa bita'allumiha, kecuali dengan belajar bahasa Arab. Tiga, miftahul ulumi syar'iyyah. Bareng. Bareng. Baca. Miftahul ulumi syar'iyyati. Bareng. Man aroda fahmal akidati wat tafsiri wal hadisi wal fikhi wa usulihi laginan lahu anil arabiyah. Man aroda, miftahul ulumi syar'iyyah. Tiga, bahasa Arab adalah kunci ilmu syariat. Man aroda, siapa yang ingin, fahmal akidah, memahami akidah, at-tafsir, memahami tafsir, al-hadis, memahami hadis, al-fikhi, memahami fikih, wa usulul fikhi, dan usul fikih, laginan lahu, maka tidak boleh tidak, mesti baginya anil arabiyah, dari bahasa Arab. Jadi siapa yang mau memahami akidah, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, nanti kita akan belajar, maka mesti belajar bahasa Arab. Ya, itu jadi penting. Kemudian, nah ini yang Abi tadi kan sama tuh, kata Abi, dia juga sama tuh, ilmunya sama dengan Abi. Ya, minaddin, bahasa Arab kenapa?
1, bahasa Quran. 2, bahasa Nabi. 3, kunci miftahu al-ulum as-syar'iyyah. Yang keempat, kenapa belajar bahasa Arab? Minaddin. Karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyata bareng. Fa innaha juz'un fa innaha min dinikum. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Jadi ada kitab namanya Musannaf Abi Syaibah. Ya, beliau menyebutkan Umar bin Khattab pernah mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum, ay juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Ya. Jadi belajar bahasa Arab itu ibadah. Ya. Insyaallah. Yaitu dari aspek agama itu ada 4 poin. Bagian bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis Nabi, kemudian kunci ilmu syariat, dan termasuk bagian dari agama. Jelas? Keutamaan bahasa Arab dilihat dari aspek ilmu. Sanian barang. Fadluha min jihatil ilmi. Keutamaan bahasa Arab dari aspek ilmu. Tusaidu ala diqqatil fahmi wal istinbat. Bahasa Arab akan membantu memahami secara detail wal istinbat dan menggali hukum dari dalil. Al-Arabiyatu lugatus tikokin wa i'rabin. Bahasa Arab adalah bahasa istikok dan i'rab. Wa tamnahu aqlan tahliliyan daqiqan fi fahmil ma'ani wa tamyizi bainal alfaz. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa istikok. Istikok itu bahasa pengambilan. Jadi segala sesuatu nanti banyak, oh ini asalnya apa, asal apa. Jadi dalam bahasa Arab itu akan dilihat kata ini asalnya apa, asalnya apa, asalnya apa. Ini dari mana, dari mana, dari mana. Itu namanya istikok. Ya. Ulum dari alima, itu istikok. Maklumun, maklum, itu istikok dari alima. Ain lam mim. Ain lam mim disusun jadi ilmun, jadi alima, jadi ya'lamu, jadi alimun, jadi ma'lumun, jadi ma'lamun, jadi muta'allimun, jadi alimatun, jadi ulama. Nah, itu dari kata ain, lam, dan mim. Itu namanya istikok. Ya, istikok. Kemudian bahasa i'rab. Bahasa i'rab itu bahasa yang menjelaskan akhir bacaan akhir sebuah kalimat. Ini dibacanya A, kenapa dibaca alhamdulillah? Ini lihat. Ini bacanya apa? Mungkin ada yang baca tasa'ada. Ya kan? Nah, tapi di sini kalau ngerti sorof bacanya tusaidu. Ini tusaidu, tusaida, tusaidi. Meskipun gundul, tapi kita bisa buat jabrik dia. Gitu. Meskipun gundul, nah kita bisa kasih harkat. Harkatnya udah di sini. Kenapa? Karena belajar bahasa Arab. Tusaidu ala. Setelah ala pasti i ala dikoti. Bacanya dukoti, dakoti, dikoti. Itu dikoti. Dikotil fahmi. Tusaidu ala dikotil fahmi. Wal istinbati. Ya, membantu untuk memahami secara detail wal istinbat. Jadi begitu. Taftahu abwabal ulum barang. Taftahu abwabal ulum. Bahasa Arab akan membuka pintu-pintu segala ilmu. Kasirun min kutubil ilmi al-islamiyah bal wahatal falsafah wa tarikhiyah wa tibbiyah al-qadimah kutibat bil arabiyyah. Gitu. Maksudnya apa? Banyak ilmu-ilmu keislaman hingga filsafat, sejarah, dan kedokteran masa lalu
tibbiyah al-qadimah kutibat, ditulis bil Arabiyah dengan bahasa Arab. Ya. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu kalian akan mengetahui banyak ilmu. Gerbang pintu untuk menjadi orang berilmu, gerbang pintu untuk menjadi ulama, belajar bahasa Arab. Ya. Jadi kalian di sini, nama sekolah kalian ini di Al-Abqari adalah Sekolah Tunas Ulama. Karena kita sedang mencetak calon-calon tunas-tunas cikal bakal orang-orang yang berilmu. Nah, untuk bisa berilmu itu sudah tepat belajar bahasa Arab. Ya, sudah tepat belajar bahasa Arab. Jadi nanti di sini kalian akan belajar bahasa Arab satu ini nahwu shorof, kemudian akan belajar bahasa Arab nanti muhaddatsah, ada arabiyah lin nasiin. Kemudian yang ketiga kalian akan belajar juga ilmu balaghah. Nanti akan belajar ilmu bayan. Kelas 10 belajar bayan, kelas 8 belajar ma'ani, kelas 10 bayan, kelas 11 berarti ma'ani, kelas 12 badi. Nah, fadluha, keutamaan yang ketiga. Jadi bahasa Arab itu dilihat satu dari aspek agama, dua keutamaan bahasa Arab dari aspek ilmu. Bahwa bahasa Arab bisa memahami, bisa membantu kita untuk memahami ilmu secara detail. Bahasa Arab adalah pembuka segala ilmu. Ya. Kemudian yang ketiga bahasa Arab dilihat dari min jihatil huwiyah was saqafah. Dari aspek huwiyah itu apa? Identitas. Kita punya identitas. Hari ini umat Islam krisis identitas. Bangga dengan bahasa prokem, bangga dengan bahasa Inggris, bangga dengan bahasa yang lain-lain, tapi tidak sedih kalau tidak bisa bahasa Arab. Bukan tidak boleh belajar bahasa yang lain. Bahasa Arab harusnya yang utama. Harusnya kita lebih paham bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Gitu. Bukan tidak boleh. Kita harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kita punya suami orang Inggris. Bisa jadi kita nanti akan punya istri orang Inggris. Bisa jadi kita akan belajar di Inggris. Bisa jadi nanti kita akan dakwah di Inggris. Gitulah. Harus begitu. Ya. Ini ada sekarang seorang ustadz yang lagi luar biasa ya. Banyak ilmunya. Dia kuliahnya di Al-Azhar S1, S2, S3-nya di Al-Azhar di Mesir. Ya. Eh, dia juga bahasa Arabnya luar biasa. Ya. Sekarang beliau itu Said Muhammad Nuruddin lagi dakwah di Eropa. Selama dakwah di Eropa, ngajarnya pakai ya dengan orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, ya, dia kadang pakai bahasa Inggris. Gitu. Menyampaikan materi keislaman pakai bahasa Inggris. Jadi kita memang harus bisa ya belajar menguasai bahasa. Jadi kalian di sini harus satu menguasai bahasa Indonesia karena kalian orang Indonesia ya, orang Indonesia. Orang Sunda berarti tambah dengan bahasa Sunda. Orang Sumatera dengan bahasa Sumatera. Orang Sulawesi dengan bahasa Sulawesinya. Gitulah. Orang Jawa dengan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab. Karena kita orang Islam. Karena kita kaum muslimin. Karena kita adalah generasi Quran. Maka kita belajar bahasa Arab. Kemudian belajar bahasa Inggris. Karena mau tidak mau bahasa Inggris sekarang ini bahasa internasional. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kemana-mana orang banyak yang bisa bahasa Inggris pasti. Gitulah. Karena bahasa Inggris itu bahasa yang oleh semua penduduk dunia dipelajari. Gitu. Bahasa jadi bahasa kedua rata-rata. Nah, kemudian bahasa Arab. Ya. Gitu. Eh, Apa yang dimaksud dengan identitas itu? Lugatul ummatil islamiyah. Satu, bahasa Arab adalah bahasa umat Islam. Yatawasalu biha malayinul muslimin min jinsiyatin muta'addidatin fata'allumuha yu'azziju wahdatal ummah. Gitu. Yatawasalu biha.
melakukan hubungan kontak biha dengan bahasa Arab malayinul muslimin, jutaan kaum muslimin min jinsiyatin muta'addidatin, dari jenis yang berbeda-beda, dari apa jinsiyah itu dari kebangsaan, ras yang berbeda-beda. Fata'allumuha, kenapa itu? Maksudnya, kenapa? Pak, dari mana? Dari mungkin karena di sebelah lagi ini dinding jadi. Oh, iya. Ta'allumuha yu'azziju wahdatal ummah. Maka belajar bahasa Arab itu menguatkan persatuan umat. Gitu. Jadi kalau nanti kalian kan terasa nanti. Kalau kalian umroh, kalian haji. Abi itu bahasa Arabnya nggak pinter-pinter amat. Gitu. Tapi bermanfaat. Ketika kita di Mekah, di Madinah itu kita ngobrol dengan, oh dari mana, dari mana, dari mana, dari mana gitu loh. Pakai bahasa Arab. Gitu. Ketemu dengan orang Suriah, pakai bahasa Arab. Ketemu dengan orang Maroko pakai bahasa Arab. Ketemu dengan orang Mesir pakai bahasa Arab. Ketemu dengan orang Sudan bahasa Arab. Dengan orang Yaman bahasa Arab. Ketemu rata-rata orang-orang yang ke sana itu ya bisa lah bahasa Arab dikit-dikit. Apalagi kalau ulamanya. Gitu loh. Jadi belajar bahasa Arab itu nanti ini akan menjadi bahan kontak komunikasi kita dengan dunia Islam. Dengan dunia Islam. Gitu. Ya. Jangan kalah sama unta. Unta kalau minta makan pakai bahasa apa? Bahasa Arab ya. Kan untanya di Arab. Kalau untanya di sini pakai bahasa sini mungkin. Turasun azim. Bahasa Arab adalah bahasa turos. Bahasa intelektual. Turos itu apa? Kekayaan intelektual kaum muslimin. Ya, intelektual. Turos itu peninggalan. Peninggalan intelektual. Ya, umat Islam itu punya peninggalan berupa kitab-kitab, berupa karya-karya para ulama. Ya, berupa karya-karya para ulama. Itu bahasa Arab. Kayak gini nih, turos itu gini nih. Abi ingin menunjukkan kepada kalian kenapa. Ya, jadi ini ngobrol aja dulu. Belum mulai materi ya. Nggak apa-apa. Perkenalan. Sengaja Abi sampaikan ini supaya kalian nanti bisa eh, terdorong untuk belajar bahasa Arab. Ya. Nah, ini contoh turos. Turos itu begini. Ada, ya. Masalah. Ini Quran. Quran ini menurut tafsir ini surah Al-Fatihah. Di sini ada tafsir Qurtubi keluar. Ini turos, peninggalan para ulama. Ini tafsir Al-Bagawi. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir An-Nasafi. Ini tafsir Al-Bagawi. Ini tafsir Jalalain. Ini tafsir Al-Maturidi. Ini tafsir Al-Mawardi. Hah? Ini tafsir Fathul Qadir. Tafsir Maruf Labid. Ini karya orang Banten. Orang Banten ini. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia ngarang kitab tafsir namanya Maruf Labid. Ya. Ya. Ini tafsir Al-Baidawi. Tafsir Al-Kasab. Ini orang Uzbekistan. Al-Qassab itu Imam Al-Bagawi Uzbekistan. Uzbekistan itu orang Asia Tengah. Ya. Ini tafsir Iz bin Abdissalam. Tafsir An-Naisaburi. Naisaburi itu mana? Iran. Tafsir Tahrir wa Tanwir. Ini tafsir orang mana? Tahrir wa Tanwir itu orang Allah Rabbi ya Karim. Afrika ya. Tafsir Imam Asy-Sya'rawi, tafsir Al-Wasit, tafsir Al-Khazin, tafsir At-Tabari dan seterusnya. Ini turas. Turas itu gini nih. Nah, ini nih. Tafsir nih, hadis, matan-matan hadis, ini tafsir. Ini ada berapa tafsir? Ah, ini banyak. Di sini ada banyak kitab-kitab tafsir dalam kitab ini. Ya, matan hadis. Matan hadis itu apa saja? Ini turas. Ada Sahih Bukhari, ada Muwatta Muslim, Ibnu Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Musannaf Ibnu Abi Saibah yang tadi Abi sebutkan, kemudian Sunan Al-Kubra,
Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, kemudian Adab Al-Mufrad dan seterusnya. Nah, ini hadis banyak. Nah, ini banyak. Ini ribuan kitab hadis ini. Nah, ini semua dengan bahasa Arab. Bagaimana kita bisa melahap ini? Sarah hadis. Ini sekarang kitab fikih, kitab usul fikih dan qaid. Kemudian kitab fikih Hanafi, mazhab Hanafi, Maliki. Ini Syafi'i, Hanafi. Nah, itu. Mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kita di Indonesia banyak mazhab Syafi'i. Nah, apa saja? Nah, ini. Jadi ini namanya turus. Kalau dibuka ini isi kitabnya ya ada. Kitab tentang apa? Kitab tentang saum. Baca. Bagaimana kita bisa membaca ini semua? Paham ini semua kalau kita nggak ngerti bahasa Arab? Hmm? Jadi semua yang ini nih, kita akan bisa paham. Kalau Ami baca yang begini, udah kayak baca Quran. Gitu lah. Nggak ada sakalnya pun Nabi bisa baca. Nggak ada terjemahannya pun Nabi bisa menerjemahkan. Gitu lah. Kenapa? Karena belajar. Belajar bahasa Arab. Nah itu. Jadi kalau kalian belajar bahasa Arab, maka nanti akan pinter. Ya. Bab jual beli, bab haji, bab intikaf, bab salam, jual beli pesan, berrohan, rohan, gadai menggadai seperti apa. Nah itu contoh. Ya. Ini namanya turos. Apa? Turos itu apa? Peninggalan intelektual keilmuan kaum muslimin. Ya. Nah, jadi bahasa Arab itu adalah turos azim. Ya. Al-Arabiyah tahmilu tayyatnya kunuz minal adab wasiyah dan seterusnya. Kemudian huyah wastiqlal. Ya. Bahasa Arab itu adalah identitas, wastiqlal dan kemerdekaan. Man yutkinu lugata yuhafidu ala huwiyati wa man yajhal lugata sahula ayyudawwaba fi saqafatin ukhra. Man yutkinu lugata bareng. Siapa yang mengokohkan bahasanya? Yuhafidu ala huwiyatihi. Maka dia akan bisa menjaga identitasnya. Kita ini siapa, Muslim. Kalau kita menjaga bahasa Islam, bahasa Arab, maka kita akan bisa menjaga identitas kita sebagai Muslim. Tapi waman yajhal lughatah, siapa yang bodoh terhadap bahasanya? Bahasa kita adalah bahasa Arab. Bahasa umat Islam, sahula ayyudawwaba fi saqufatin ukhra, maka kita akan mudah dihancurkan, dileburkan ke dalam ilmu atau budaya orang lain yang selain Islam. Gitulah. Kenapa banyak orang Islam hari ini terbelalak dengan ilmu-ilmu barat? Dengan ilmu-ilmu orang-orang lain yang bukan Islam. Karena mereka tidak pede. Kenapa tidak pede? Nggak banyak ilmu. Kenapa nggak banyak ilmu? Bahasanya lemah. Gitu. Tapi kalau kita bisa mengakses bahasa Arab, maka kita akan menjadi orang yang pede. Kita nggak akan terlebur dalam bahasa orang lain. Dalam itu. Jadi bahasa Arab itu untuk mazaya akliyah wa nafsiyah. Bahasa Arab juga ini punya kelebihan dari aspek akliyah, intelektualitas, wa nafsiyah, dan aspek psikologis. Orang yang belajar bahasa Arab akan cerdas. Cerdas. Jadi kalau mau cerdas belajar nahwu, kata para ulama. Orang kalau mau cerdas belajar nahwu. Karena belajar nahwu itu dia belajar ini kenapa dibaca begini, alasannya bagaimana, kenapa. Berbicara, mikir terus, berbicara alasan. Kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Ah, itu. Maka cerdas. Ya. Dia akan bisa memahami segala hal. Kemudian secara nafsiyah, orang yang belajar bahasa Arab itu, dia akan memiliki jiwa yang halus. Jiwa yang lembut. Orang Arab itu romantis. Orang Arab itu kalau mengungkapkan sesuatu, mereka pakai syair. Pakai syair. Ada syair di Melayu itu ada serapan dari bahasa Arab. Itu budaya orang Arab. Orang Arab itu kalau mau mengungkapkan sesuatu, kecintaan kepada Nabi, diungkapkan dalam bentuk syair. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Engkau adalah bulan purnama.
Engkau adalah matahari. Engkau bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Hah? Itu orang Arab. Gitu. Amin tazakuri jiranim bidhi salami. Gitu. Jaro dam'an jaro min muklatin bidami. Apakah karena mengingat tetangga yang ada di satu negeri. Amin tadzakuri li jironin bidi salami. Di negeri yang namanya Salam. Jadi orang itu namanya Imam Al-Busiri mengungkapkan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Aku ketika melihat tetanggaku, karena tetanggaku itu dia di Salam. Di Salam itu adalah negeri yang bertetanggaan dengan Nabi, maka aku ingat kepada Nabi. Karena aku melihat negeri itu, maka aku selalu selalu teringat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam sarotaifu manah wa farraqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami. Benar, selalu terbayang-bayang dalam benakku, dalam ingatanku selalu terbayang-bayang taifu man ahwa, bayang-bayang orang yang aku cintai. Fa'arraqani, maka orang yang aku cintai itu membuat aku nggak bisa tidur. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Cintaku kepadanya mengaduk-ngaduk perasaanku, perasaan nikmat dan perasaan sakit bercampur baur menjadi satu dalam diriku. Kecintaan kepada siapa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi diungkapkan dalam bentuk syair. Gitu. Makanya orang yang belajar bahasa Arab itu jadi romantis. Jadi orang yang belajar bahasa Arab itu jadi lembut. Lembut. Gitu lah. Lembut, lemah lembut. Gitu. Orang Arab itu, coba, selalu memuji. Selalu memuji. Kalau kita, oh Masya Allah. Gitu. Orang Arab kalau ketemu begitu. Masya Allah, hayakumullah. Kalau Abi ke Mesir itu ketemu, nawartumuna, nawartum Misra. Kalian menerangi Mesir. Gitu. Ketika kemarin ada saya datang ke sini, maka Abi katakan kepada beliau, nawartumuna, akramtumuna. Kedatangan engkau menyinari kami. Kedatangan engkau ke sini membuat kami mulia. Engkau memuliakan kami. Itu orang Arab biasa begitu. Jadi biasa menghormat orang lain dengan ungkapan. Itu bahasa Arab. Makanya secara jiwa, bahasa Arab itu akan menjadikan orang itu peka jiwanya. Lembut, ya. Itu belajar bahasa Arab akan jadi lembut, gitu. Jadi makanya kalau nanti kalian punya pasangan hidup, nanti kalau punya suami, cari suami yang jago bahasa Arab. Oh, nanti akan lemah lembut, romantis. Jadi kalau suaminya tidak romantis, cek bisa bahasa Arab nggak? Gitu. Tunammi al-aqla wal mantiq. Bahasa Arab itu akan mengembangkan kecerdasan dan mantik, kemampuan berbicara, kemampuan untuk berargumentasi. Tuksibu adzauq wal jamal. Bahasa Arab itu bisa bisa menarik adzauq, perasaan, wal jamal, dan keindahan tadi. Jadi bahasa Arab kesimpulannya gini, kata si AI, al-arabiyatu barang laisat mujarrada lugatin, bukan sekedar bahasa. Bal hiya, melainkan bahasa Arab itu wi'aul Islam, adalah wadahnya Islam. Wa miftahul fahmi, kunci pemahaman. Wasirru al-huwiyati, dan rahasia identitas orang Islam. Wa jamalul bayan, dan penjelasan yang indah. Gitu. Jadi begitu. Karena itu kalian harus punya motivasi kuat belajar bahasa Arab. Kalau ada rasa sulit sedikit, lawan. Ya, insya Allah bisa. Bahasa Arab itu karena dari agama, bahasa Arab itu karena merupakan bagian agama, bahasa Arab itu mudah. Ya,
Nanti Abi akan buktikan kepada kalian, belajar bahasa Arab itu mudah. Belajar bahasa Arab itu apa? Mudah. Belajar bahasa Arab itu mudah. Nanti akan kita buktikan dalam perjalanan kita, ya. Demikian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelamaan ini, Abi. Harusnya sampai jam 3, ya nggak apa-apa. Sambil nunggu asar. Dan nanti